Welcome back my YouTube channel. Jumpa lagi di channel aku, Bidan Ayu. Oke, sekarang aku mau membahas mengenai masalah lain yang terjadi pada ibu hamil. Kemarin di video sebelumnya aku sudah menjelaskan masalah dan tanda-tanda bahaya saat kehamilan. Nah, di sini ada tanda-tanda bahaya yang lain atau tanda-tanda masalah lain saat kehamilan. Di sini aku ambil berdasarkan buku KIA yang biasanya ibu-ibu semua pegang ya. Biasanya bunda-bunda semua, ibu-ibu semua yang lagi hamil pasti tidak membaca buku tersebut. Nah, di sini aku mau jelasin satu persatu. Sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru pertama melihat wajah aku, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi saat aku mengupload video. Kemudian lanjut diklik tombol like-nya, komen jika ada pertanyaan, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua bisa mendapatkan ilmu yang kalian dapatkan. Jadi video aku ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, langsung kita bahas mengenai masalah lain yang terjadi pada ibu hamil. Di sini aku bacain dulu. Yang pertama, demam, menggigil, dan berkeringat. Bila ibu berada di daerah endemis malaria, menunjukkan adanya gejala penyakit malaria. Nah, di sini yang dimaksud ibu menggigil, demam, dan berkeringat. Nah, ini jika ibu berada di daerah yang rawan atau banyak kasus malaria. Jadi kalau jika ibu hamil mengalami menggigil, demam, dan berkeringat seperti keringat-keringat jagung itu harus segera datang ke rumah sakit. Karena kenapa? Kita yang tidak hamil saja jika mengalami gejala tersebut harus ke rumah sakit, apalagi hamil. Nah, hamil kan ada 2 orang, jadi yang satu janin dan yang kedua adalah ibu. Jadi biasanya jika ibu mengalami hal tersebut itu memang sudah merupakan tanda-tanda bahaya, jadi harus segera datang ke rumah sakit. Karena kenapa? Karena kalau sudah mengalami gejala tersebut, dicurigai ibu tersebut bisa terkena malaria. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, yang kedua, terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan. Nah, seperti ini yang dimaksud dari kata-kata itu. Jadi ketika kita hamil banyak sekali gangguan hormon ya teman-teman. Jadi terkadang bisa mengeluarkan keputihan. Nah, di sini jika keputihannya masih dalam tahap wajar, itu tidak masalah pada kehamilan. Karena memang banyak sekali perubahan hormon pada saat kita hamil. Nah, di sini yang kita waspadai, jika keputihan itu bisa menyebabkan rasa sakit saat kencing atau BAK. Nah, itu berbahaya ya, karena kenapa? Karena bisa saja itu sudah terjadi infeksi. Kita tidak tahu. Karena gangguan hormon itu setiap orang dan setiap manusia itu berbeda-beda. Dan jika sudah mengeluarkan keputihan, nah keputihan yang normal itu yang seperti apa? Keputihan yang normal yang seperti ini. Hanya
encer dan bening, itu normal. Cuman kalau keputihannya seperti ini, kuning, hijau, putih, atau yang kental seperti bubuk yang disiram air itu, dan terasa gatal, itu sudah berbahaya dan itu harus diobati. Karena kenapa? Jika tidak diobati bisa menyebabkan pecah ketuban. Nah, sangat bahaya jika mengalami pecah ketuban dini seperti itu. Kalau mengalami pecah ketuban dini atau ketubannya mulai merembes akibat karena keputihan yang sudah parah dan tidak diobati, itu sangat berbahaya ya. Nah, itu juga sangat membahayakan janin. Jadi harus segera datang ke rumah sakit atau konsultasi ke bidan terdekat. Tapi kalau kasus seperti ini sih sarannya jika masih pagi atau sampai sore harus langsung ke rumah sakit atau ke bagian poli kandungan sekalian di USG, lihat keadaan janinnya dan dilihat juga kemaluannya seperti apa bentuk keputihannya. Jadi bisa dilihat misal ada infeksi bisa segera ditangani seperti itu. Lanjut, yang ketiga di sini ada batuk lama lebih dari 2 minggu. Iya dong, batuk. Memang banyak sih perubahan hormon pada ibu hamil. Cuman kalau batuknya yang sudah melebihi sampai lebih dari 2 minggu itu bahaya juga. Karena kenapa? Karena batuk itu biasanya tidak bisa hanya jika batuk yang normal atau hanya batuk kecapean saja biasanya seminggu itu sudah hilang dan bahkan 3 hari 4 hari sudah hilang asal kita sering minum air putih dan kita konsumsi air putih sesuai dengan normalnya seperti itu. Jangan sampai kalau misalnya kita sudah batuk-batuk kita kurang minum, nambah batuk pasti. Karena kenapa? Karena rasa tenggorokan kan gatel nih, jadi harus banyak minum. Nah, minum itu memang sebenarnya minum air putih itu banyak sekali manfaatnya karena salah satunya minum air putih itu mengeluarkan zat-zat racun lewat air kencing kita dan keputihan juga bisa hilang jika kita sering cebok atau kita sering bersihkan kemaluan kita. Nah, jika kita mau membersihkan kemaluan kita, pas kita nggak terasa ingin BAK atau kencing, pasti kita males dong. Jadi perbanyak minum, dengan perbanyak minum dan kita pasti sering kencing, dan dengan seringnya kencing kita pasti sering membersihkan daerah kemaluan. Nah, itu bisa salah satu sebagai tips untuk kita menyembuhkan keputihan secara alami seperti tanpa obat. Nah, jadi batuk lama yang lebih dari 2 minggu itu bisa membahayakan untuk janin dan ibu juga ya. Karena batuk itu bisa menekan perut. Nah, jadi bisa detak jantung janinnya bisa mulai janinnya juga bisa terganggu jika ibunya terlalu batuk yang ngokol sekali gitu banyak. Jadi harus segera datang ke rumah sakit dan segera di USG kan keadaan janinnya seperti apa. Jika jauh dari jangkauan rumah sakit, boleh konsultasi di bidan, bisa dilihat dengan menggunakan Doppler atau DJJ, detak jantung janinnya seperti itu. Jika detak jantungnya masih dalam batas normal, mungkin ditangani dengan meminum obat batuk yang aman untuk ibu hamil seperti itu. Nah, di sini tips, jangan sembarangan membeli obat batuk ya, karena banyak obat-obatan yang tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Jadi harus benar-benar atas resep dokter atau tenaga kesehatan yang terlatih. Jadi benar-benar harus waspada jika hamil ini bukan penyakit, cuman kita harus menjaga badan kita karena banyak sekali obat-obatan yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Pastinya teman-teman pernah baca dong di keterangan obat
tidak dianjurkan untuk ibu hamil atau menyusui. Nah, seperti itu. Nah, itulah harus hati-hati ya. Lanjut, kemudian ada jantung berdebar-debar atau nyeri di dada. Nah, jantung berdebar-debar atau nyeri di dada, takutnya nanti ada gangguan di jantung kita. Jadi kita harus konsultasikan sedini mungkin, seperti itu teman-teman. Jadi kita kan merasakan nih badan kita, oh ini kok rasanya kayak nggak normal ya. Biasanya aku deg-degan tapi nggak terlalu berdebar-debar seperti ini, seperti itu. Jadi kita juga harus gimana ya, sensitif terhadap badan kita untuk menolak hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Jadi jika sudah terjadi terasa seperti berdebar-debar di jantung dan terasa nyeri di dada, ini harus segera langsung datang ke tenaga kesehatan yang terdekat, atau jika dekat dengan rumah sakit atau praktek dokter kandungan, harus segera datang dan di USG-kan serta dikonsultasikan keadaan ibu tersebut, dicari penyebabnya kenapa jantung terasa berdebar-debar atau dada kita terasa deg-degan dan nyeri, seperti itu. Lanjut, diare berulang. Diare. Nah, diare ini mencret ya. Mencret ini kalau sudah berulang itu di atas 3 kali. Nah, kalau misal masih sekali, 2 kali itu nggak masalah. Tapi kalau sudah lebih dari 3 kali, bolak-balik di WC, terus perut terasa sakit, nyeri, apalagi menyebabkan mual kan. Kalau misal perut kita terasa kosong tapi BAB terus, pasti kita terasa mual, asam lambung kita naik. Jadi banyak sekali komplikasinya jika kita diare. Apalagi kita saat hamil, aduh banyak sekali tambah keluhannya, nyeri perut, terus jadi keadaan bayinya pun bisa stres ya. Jika sudah mengalami diare atau mencret lebih dari 3 kali, mencret di sini teksturnya benar-benar bukan, tidak ada ini ya, cair, air aja. Nah, seperti kita BAB nggak ada serat sama sekali, itu biasanya kategori mencret. Nanti jika saya cari dulu untuk fotonya, gambarnya, contohnya seperti ini, itu kategori mencret. Jadi harus segera datang ke rumah sakit jika terjadi diare tersebut, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi ibu ataupun bagi janin. Lanjut, yang terakhir, sulit tidur dan cemas berlebihan. Nah, di sini sangat berbahaya juga jika kita mengalami sulit tidur dan cemas berlebihan, karena ketika kita cemas, pikiran kita kacau, terus detak jantung kita mulai berdebar-debar, ketakutan, dan kita mengalami tidak bisa tidur. Nah, itu sangat berbahaya juga ya. Nah, itu harus segera dikonsultasikan ke dokter kandungan, bagaimana solusinya, kenapa, apa yang menyebabkan ibu tersebut mengalami cemas. Nah, itu harus benar-benar kita tangani, karena jika tidak ditangani, ibu dan bayi akan gimana ya? Ibu dan bayi jadinya sama-sama, jika ibunya stres, jadi bayinya juga ikut stres. Jadi inilah harus segera ditangani dan konsultasi ke dokter jika ada beberapa obat untuk menenangkan keadaan ibu atau terapi yang diberikan dokter tersebut bisa melegakan sedikit keadaan ibu, jadi bisa terasa lebih enakan janin dan ibunya. Jadi harus segera kita konsultkan ke dokter kandungan, dan jika jauh dari dokter kandungan boleh kita konsultasikan ke bidan. Nah, dokter kandungan di sini biasanya ada yang buka praktek sendiri dan ada juga yang di rumah sakit. Nah, jika memang jauh boleh ke bidan ya teman-teman. Nah,
nanti kita cari solusinya, konsultasi dulu kenapa bisa terjadi cemas dan tidak bisa tidur, apa yang dipikirkan. Nah, pasti nanti ada solusi dan akan melegakan keadaan ibu. Jadi jika ibunya merasa senang, bahagia, janin pun bisa merasakan senang dan bahagia. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan aku mengenai masalah atau tanda bahaya yang lain, lanjutan dari video aku yang sebelumnya. Nanti aku selipin di description box. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, boleh komentar di kolom komentar. Sepertinya memang masih banyak sekali yang kekurangannya. Jika memang ada pertanyaan dan atau ada saran dari teman-teman semua, boleh ya komentar di kolom komentar. Dan jika teman-teman atau bunda-bunda semua mau konsultasi secara pribadi, boleh konsultasi di IG aku. Jangan lupa di follow IG-nya. Thank you for watching. Tunggu video aku yang selanjutnya. Bye-bye.